terima kasih Friska. Saudara, prajurit TNI yang gugur akibat serangan kelompok separatis teroris di Papua dimakamkan hari ini. Sertu Anumerta Rizal Maulana Arifin dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Pemakaman yang berlangsung secara militer dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai inspektur upacara. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman mengucapkan bela sungkawa dan kehilangan atas gugurnya 3 prajurit di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Di muka sana tuh apa? Sementara itu jenazah Praka Rahman Tobilawa tiba di rumah duka di desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Isak tangis keluarga dan kerabat menyambut kedatangan jenazah Praka Anumerta Rahman Tobilawa. Menurut rencana, jenazah Praka Rahman akan dimakamkan sore ini waktu Indonesia Timur. Jenazah prajurit TNI Pratu Tupal Halomuan Barasa tiba di Jambi pada Jumat malam. Sebelum dibawa ke rumah duka, korban diberi penghormatan terakhir dan upacara militer di Bandar Udara Sultan Taha Jambi. Makaman Pratu Tupal rencananya digelar sore ini di Taman Makam Pahlawan Jambi. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan tidak akan menambah pasukan TNI ke Kabupaten Puncak dan kabupaten lainnya di Papua pasca penyerangan pos TNI di distrik Gome, Kabupaten Puncak. Panglima TNI hanya melakukan evaluasi agar tidak ada lagi korban dari prajurit TNI saat bertugas di Papua. Jadi tetap menggunakan mereka yang sudah bertugas di sini. Berapa banyak Panglima yang ada di atas? Ya, secara umum kan memang sudah selama ini kita sudah menggunakan personil yang memang dikirim bertugas ke Papua dan kemudian sekarang kita tugaskan mereka untuk melakukan tugas-tugas Kodim dan Koram. Kapolda Papua berjanji akan menindak tegas semua penembakan yang berhubungan dengan kekerasan bersenjata di Papua, baik di Kabupaten Puncak yang menewaskan 3 anggota TNI Angkatan Darat maupun di Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Kapolda mengatakan telah dilakukan koordinasi dengan TNI dan Polri untuk mengambil langkah cepat dalam penegakan hukum bagi anggota kelompok separatis teroris yang terlibat dalam penyerangan di Papua. Semua kasus penembakan yang berkaitan dengan kekerasan bersenjata tentunya ini kan sudah bagian dari yang pernah kita tetapkan sebagai DPO. Ini akan kita lakukan monitoring. Apabila nanti mereka bisa keluar, kita akan melakukan penegakan hukum. Tidak ada kesempatan di tanah Papua ini bagi orang-orang yang selalu melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Barang-barang ni ka perlu di mikab lagi kena. Semua bawa. Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik menyebut situasi Kabupaten Puncak tidak aman karena masih banyak kelompok bersenjata. Pasca kontak tembak di distrik Gome yang menyebabkan 3 orang personel TNI gugur, Bupati Kabupaten Puncak meminta pada masyarakat untuk tetap tenang dan selalu waspada. Menurut Bupati, saat ini kondisi di Ilaga, Puncak belum sepenuhnya aman karena banyak kelompok bersenjata yang mulai bermunculan di Kabupaten Puncak. Kita mau sampaikan bahwa aman itu
kita tidak bisa dikatakan bahwa aman. Karena kenapa saya bicara? Karena masyarakat yang kelompok yang berkelompok senjata itu ada kelompok yang punya kelompok masing-masing, ada kelompok, ada pimpinan, itu semua punya masing-masing, dan yang luar biasanya itu adalah jadi kami kalau secara umum kami pemerintah menyampaikan bahwa aman itu boleh aman, tapi daerah-daerah rawan kita tidak bisa dikatakan aman, tidak bisa. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut gugurnya prajurit TNI di Papua akhir-akhir ini dikarenakan adanya perubahan situasi dalam pendekatan baru aparat keamanan di Papua. Mahfud MD menyatakan saat ini pendekatan yang dilakukan prajurit TNI di Papua bersifat defensif. Situasi baru di dalam pendekatan baru. Sekarang TNI itu bersifat defensif, tidak ofensif gitu. Ya, tapi satu kemajuan yang harus kita pelihara, tidak ada korban masyarakat atau warga sipil sejak ada pendekatan baru itu. Sasarannya memang kalau tidak ke TNI ya ke Polri, ke aparat. Nah ini dulu masyarakat sipil, warga sipil harus dijaga dulu keselamatannya. Nah sekarang bagaimana cara defensif dengan pendekatan baru, itulah yang menurut Pak Panglima tadi akan segera dievaluasi dan disempurnakan. Dan sudah terkait pemakaman prajurit TNI di Bandung, kita hubungi jurnalis Kompas TV ada Vida Alatas. Selamat petang, Vida. Setelah pemakaman prajurit TNI yang gugur, apa pernyataan dari Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman? Ibrahim dan juga saudara, selamat petang. Tadi usai prosesi pemakaman yang dilakukan di Taman Makam Pahlawan Ciputra, Kota Bandung, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ini menyampaikan bela sungkawa dan juga kehilangannya atas gugurnya 3 prajurit TNI Angkatan Darat dalam kontak senjata di Puncak Papua dengan kelompok separatis, tepatnya kelompok kriminal bersenjata Papua. Dalam kesempatan itu, ia juga berdoa agar keluarga dan kerabat yang ditinggalkan ini dapat kemudian bersabar atas cobaan ini. Tadi pagi pemakaman yang dilakukan ini berlangsung secara hikmat. KSAD ini mengiringi proses persemayaman jenazah dengan doa-doa yang baik, Ibrahim. Ia berharap dharma bakti yang ditempuh oleh almarhum ini dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Upacara ini juga KSAD menyebut bahwa upacara ini sebagai bentuk penghormatan TNI dan juga negara kepada para prajurit TNI yang gugur. Dalam upacara ini KSAD Jenderal Dudung secara resmi juga memberikan gelar kehormatan dan juga kenaikan pangkat luar biasa kepada Sertu Anumerta Muhammad Rizal yang sebelumnya ini bergelar Serda. Lalu juga Dudung berharap Mabes ini melakukan langkah-langkah sehingga kelompok-kelompok separatis khususnya KKB ini dapat dilakukan pengejaran. Lebih lengkap terkait pernyataan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, berikut petikan wawancara kami dengan beliau, Ibrahim. Melakukan langkah-langkah sehingga mereka kelompok KSTP dapat dilakukan pengejaran, dan saya yakin sampai hari ini terus-menerus dilakukan pengejaran oleh staf operasi Mabes TNI. Ya, Ibrahim, Sertu Anumerta Muhammad Rizal ini dikenal oleh keluarga dan juga kerabat sebagai sosok yang baik dan juga taat beribadah. Ia diketahui tidak pernah meninggalkan ibadahnya begitu meskipun ia kerap kali ditempatkan di area-area konflik. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan keluarga dari Sertu Anumerta Muhammad Rizal. Ia juga berharap senada dengan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bahwa ia berharap bahwa anak mereka ini adalah korban terakhir dan tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Demikian, Ibrahim. Amin. Baik, terima kasih Vida Alatas untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat.